Seorang pemuda yang terkenal menikahi seorang perempuan yang baik hati pula. Tidak kurang darinya kebaikan apapun. Setelah menikah, dia pergi ke kota bersama istrinya. Dan karena tidak beruntung, dia harus tinggal berdampingan dengan orang yang keras dan suka marah, serta sering melukai hati tetangganya. Serta anak-anaknya pun mewarisi sifat ayahnya. Dan kebanyakan dari mereka sering melakukan penghinaan dan pemukulan. Dan mereka sering mengambil kepunyaan orang lain dengan secara paksa. Suatu hari ketika tidak ada suaminya, terjadi sebuah pertengkaran antara istrinya dan salah satu anak dari tetangganya di tempat masuk apartemen. Hingga semua keluarga tetangga itu pun berkumpul. Lalu terjadilah pertikaian dan pemukulan, hingga robek bajunya. Sampai ada seseorang yang baik yang menutupinya dengan kain. Dan tetangga yang kejam itu tidak memperdulikan nasihat darinya, bahwa akan ada balasannya jika ia tidak berhenti menyiksa perempuan yang baik ini. Hingga akhirnya sang istri itu pun terus menangis. Dan ketika suaminya datang di tempat masuk apartemen, lalu ada ayah tetangganya yang marah-marah dan menghinanya dengan kasar, tanpa dia ketahui ada masalah apa sebelumnya. Dan ketika sang suami masuk ke ruang istrinya, sang istri pun menangis histeris, kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan karena ketidakberaniannya, sang suami pun tidak melakukan apa-apa. Dan setelah istrinya menangis yang begitu lama, mereka hanya bisa berdoa. Dan ketika mereka sudah diperlakukan seperti itu, lalu mereka pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu kembali ke kampung halamannya. Dan setelah mereka berdua meninggalkan tempat tersebut, terjadilah kebakaran di tempat tetangga yang zalim itu. Dan api pun menyelimuti pada baju anak-anak orang yang zalim tersebut, yang sudah memukul perempuan yang baik tersebut. Supaya apinya tidak menyebar ke tubuh kedua anak zalim tersebut, mereka pun membuka bajunya dan keluar tanpa baju di tempat yang sama dengan tempat pertikaian perempuan yang baik itu. Karena sebuah bentuk balasan adalah dari jenis perbuatannya. Kemudian datanglah orang baik yang dulu sudah memperingatkan pada mereka semua. Dan mereka pun diingatkan dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai kaum yang beriman dengan lisannya, dan iman itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Janganlah kamu memfitnah kaum muslimin, dan janganlah kamu mencari aib mereka. Karena barang siapa yang mencari aib mereka, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan jika Allah mencari-cari kesalahan seseorang, Dia akan mempermalukannya di rumahnya. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari 5 anggota, seorang laki-laki dengan istri dan ibu dari sang istri serta 2 anak. Anak perempuan berusia 6 tahun dan anak laki-laki berumur 8 tahun. Keluarga ini tinggal di luar ibu kota. Pada suatu hari, sang istri sakit lalu pergi ke rumah sakit dan membawa hasil pemeriksaan dan juga hasil tes yang menunjukkan bahwa ia menderita penyakit yang serius. Kata seorang dokter kepada sang ayah, istri Anda harus menjalani operasi secepatnya. Ayah dan istrinya pulang ke rumah dalam keadaan bersedih karena mereka tidak punya uang. Lalu dia teringat bahwa dia punya teman di ibu kota. Maka, dia memutuskan untuk pergi kepadanya untuk meminjam uang untuk biaya operasi istrinya. Karena penyakitnya yang parah, para tetangga wanita datang mengunjungi ibunya. Ketika mereka pergi, mereka masing-masing mendoakannya untuk kesembuhannya. Maka mereka berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah ia dan berilah ia kesehatan." Kedua anak itu mendengarkan doa para wanita itu kepada ibu mereka dan mendengar nama Allah. Maka mereka bertanya kepada nenek mereka, "Siapakah Allah dan di mana Dia? Ketika kita memanggilnya, akankah Dia mendengar kita dan menyembuhkan ibu kita?" Sang nenek kagum pada pertanyaan kedua anak itu dan berkata, "Allah lah yang menciptakan dan menjaga kita, selalu mendengarkan doa kita dan mengabulkan segala permintaan kita.
termasuk kalian berdua wahai anak kecil, karena ia sangat menyayangi kalian. Kedua anak itu terngiang-ngiang akan ucapan neneknya. Pada pagi hari, mereka pergi ke sekolah. Dan ketika mereka keluar, mereka pergi ke toko dan membeli amplop untuk dibuatkannya surat. Sesampainya di rumah, anak itu menulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah ya Allah, dan sembuhkanlah ibu kami yang sakit. Ayah kami telah terlambat dan belum juga pulang dari ibu kota, dan penyakit ibu kami semakin buruk. Nenek kami mengatakan bahwa engkau maha pengasih lagi maha penyayang, dan engkau menyayangi anak kecil dan mengabulkan permintaan mereka yang memintamu. Ya Allah, jangan kecewakan kami. Kami akan menunggu mobil ambulans yang dengannya engkau akan bawa ibu kami di pinggir jalan. Ini adalah pesan dari Fulan dan Fulanah kepada Allah. Lalu, dia menulis nama dan nama saudari perempuannya. Kemudian meletakkan suratnya ke dalam amplop yang belum tercatat alamat penerimanya. Lalu, mereka pergi dan meletakkan pesan itu di kotak surat yang berada di ujung jalan. Tukang pos pun datang dan membawa pesan dari kotak ke kantor pos. Sembari menyortir pesan, tiba-tiba salah satu pekerja terkejut dengan surat itu yang tidak memiliki alamat penerima. Pada saat ia membukanya, ia menemukan sedikit bunga mawar di dalamnya. Ketika ia membaca surat, tiba-tiba ia menangis dan terdengarlah suara tangisan setiap kali ada yang membaca surat itu. Bahkan direktur pun datang untuk membaca surat itu. Dia pun menangis juga dan terkagum atas kepolosan kedua anak dan keluguan mereka. Dan pandangan mereka kepada Allah serta kedekatan mereka padanya. Kemudian para pekerja menyumbangkan gajinya untuk si ibu dan kedua anaknya. Lalu, direktur menghubungi pihak rumah sakit agar mengirimkan mobil ambulans ke alamat kedua anak tersebut. Dan dia pun pergi menuju ke arah rumah kedua anak itu. Sedangkan kedua anak itu sedang menunggu mobil ambulans Allah di pinggiran jalan di bawah hujan deras. Ketika ambulans datang, kedua anak itu melihatnya. Dan mereka berteriak keras saat mereka berlari ke arah mobil. Allah telah datang, terima kasih ya Allah. Sopir dan direktur menangis saat melihat kedua anak itu, yang mana mereka berdua melihat ke arah mobil ambulans sambil mengulangi kata, Allah datang. Kemudian mobil itu pergi ke rumah dan membawa sang ibu ke rumah sakit lalu menjalani operasi dengan sukses. Ketika si ayah terlambat untuk kembali, kedua anak itu bertanya padanya, namun dijawab oleh sang nenek, kedua orang tua kalian telah melupakan Allah dan berpaling kepada temannya, maka ia sangat terlambat. Sedangkan kalian berdua telah bergegas kepada Allah, maka Allah sangat dekat dengan kalian berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Di sebuah desa di provinsi Kafr el-Sheikh, ada seorang petani perempuan sederhana yang bernama Mabruka Kafaji. Dia menikah dengan seorang petani sederhana yang bekerja dengan gaji yang tidak seberapa bernama Ibrahim Atta. Dan karena sulitnya keadaan dan ketidakmampuan suami dalam menafkahi istrinya, maka dia menceraikannya, meskipun dia hamil dalam beberapa bulan terakhir. Setelah perceraian, Mabruka pindah dengan ibu dan saudara laki-lakinya ke Alexandria dan melahirkan putranya yang bernama Ali Ibrahim. Lalu, dia memutuskan untuk melakukan semua yang dia bisa untuk merawatnya dan mendidiknya dengan sangat baik. Meskipun wanita otentik ini memiliki 100 alasan untuk mengeluhkan keadaannya atau meminta kepada orang-orang, membenci semua pria, dan memaksa anaknya agar menjual tisu di pinggiran atau mengemis di jalanan, tetapi dia tidak melakukan hal-hal ini. Justru, ia meminta bantuan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Maka dia menjual keju di jalan-jalan Alexandria dan memasukkan anaknya Ali ke sekolah Pangeran Ras El Tin Al-Mirah. Dan setelah Ali menyelesaikan sekolah dasarnya, ayahnya datang ke Alexandria untuk mengambilnya dan mempekerjakannya dengan modal ijazah SD. Tetapi ibunya memiliki mimpi yang jauh lebih besar daripada sekedar bekerja. Untuk itu, dia rela melarikannya lewat atap rumah ke rumah sebelah, lalu melarikannya ke Kairo.
Di sana ia memasukkannya ke sekolah Al-Hidiyah di Darb el-Jamamiz. Dan kapanpun orang-orang sekitarnya mengatakan bahwa ia tidak akan bisa mencapai mimpinya, maka dia tersenyum dengan keyakinan yang besar dan berkata kepada mereka, "Barang siapa mencari pertolongan Allah dan bertawakal padanya, maka dia akan mengabulkan segala keajaiban atau mukjizat yang ia inginkan." وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Untuk mencapai harapannya, ia bekerja untuk keluarga kaya agar dapat membiayai pendidikan anaknya. Dan ternyata, Ali berprestasi dalam studinya. Ia dapat masuk sekolah kedokteran pada tahun 1897 dan lulus pada tahun 1901. Setelah 15 tahun, Sultan Hussein Kamil terkena penyakit kanker dan para dokter pun bingung dengan penyakitnya. Bahkan ahli biologi Dr. Othman Ghalib menyarankan agar memanggil Dr. Ali Ibrahim. Maka Sultan setuju untuk memanggilnya dan dengan rahmat Allah, Dr. Ali mampu mengobati Sultan. Setelah dia melakukan operasi yang serius dan sukses, maka Sultan menunjuknya sebagai konsultan ahli bedah untuk istana dan sebagai dokter khusus Sultan. Lalu memberinya pangkat Al-Bakawiyah pada tahun 1922 dan kemudian Raja memberinya pangkat Al-Basawiyah yang pertama. Pada tahun 1929, Dr. Ali Pasha Ibrahim terpilih menjadi dekan pertama Sekolah Kedokteran Mesir Universitas Fuad yang pertama dan pada tahun 1940 ia diangkat menjadi Menteri Kesehatan dan pada tahun yang sama mendirikan Asosiasi Medis Ali Pasha Ibrahim dan menjadi pemimpin pertama para dokter dalam sejarahnya. Petani yang buta aksara mutlak ini telah mampu mencapai apa yang tidak dapat dicapai manusia terhebat. Dia mampu mencapai impian yang mustahil ini berkat doanya yang terus-menerus kepada Allah dalam segala hal. Allah selalu bersamanya dalam kisah perjuangannya yang pantas disebut keajaiban atau mukjizat. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ